Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Singkat aja dari saya, perkenalkan nama saya Ayunda Novitasari. Teman-teman semua bisa panggil saya Ayunda atau Mbak Ayu, terserah. saya ini salah satu perwakilan dari tim Sekolah Digital Chelsea. Itu sama dengan Chelsea Violution yang akan menemani teman-teman semua di webinar malam hari ini sampai dengan malam besok karena kita akan ada 2 sesi. Saya juga banyak terima kasih nih untuk teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada hari ini yang mengangkat topik membedah kultur DevOps di era industri 4.0 gitu. Tadi sempat disinggung apa sih sekolah digital Chelsea ini? Nah, ini nih poinnya. Jadi sebenarnya saya bisa aja nih jelasin sekarang, cuman takutnya waktunya nggak cukup ya untuk masuk materi. Jadi nanti teman-teman tunggu aja informasi selanjutnya di hari kedua. Jadi nanti ada rekan saya sekaligus salah satu tim dari sekolah digital Chelsea yang akan menjelaskan apa sih sekolah digital itu gitu loh. Di sana juga ada sekolah DevOps ya salah satunya. Jadi teman-teman semua nanti bisa menyimak gitu ya. Oke, tadi udah diceritain ya apa itu Bandung Digital Valley itu sama Mbak Ayu. Jadi saya nggak akan ngejelasin lagi nih, soalnya takutnya saya sok tahu gitu loh. Oke, kita masuk aja ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai rules di webinar ini gitu. Jadi rules-nya ini benar-benar simple banget. Tadi juga udah dijelasin sama Mbak Ayu. Nanti kan akan ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, silakan masuk ke kolom Q&A yang ada di paling bawah. Jadi untuk teman-teman yang mau nanya nanti tinggal tulis di kolom Q&A, jangan di chat karena kalau untuk kolom di chat itu hanya untuk kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu loh, atau mau ada diskusi sama teman-teman yang lainnya itu bisa di kolom chat. Tapi kalau misalnya untuk masuk ke sesi pertanyaan dan teman-teman semua mau mengajukan pertanyaan, bisa langsung masuk ke kolom Q&A. Jadi saya juga mohon kerjasamanya untuk teman-teman semua biar si pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah diajukan nggak kelop gitu, jadi bakalan saya bacain satu-satu gitu. Ini kita agak ngebut ya. Sesi selanjutnya yaitu sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Kita langsung masuk aja ke sesi materi yang akan dibawakan oleh Mas Estu Fardani. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu instruktur terbaik kita, favorit kita di sekolah DevOps Chelsea. Jadi saya berterima kasih juga sama Mas Estu udah menyempatkan waktunya. Halo Mas Estu. Tadi udah sempat berbincang ya Mas Estu ya. Gimana nih Mas Estu persiapannya? Udah oke? Bisa langsung dimulai aja? Bisa, saya berharap internetnya tidak goyang-goyang ya. Waduh, amin, amin, amin. Dia suka tidak bisa diandalkan ketika lagi butuh gitu kan. Ditinggal Iya, pas lagi betul sih. sayang-sayangnya. Aduh, aduh agak curhat ya Mas ya. Oke. Oke, silakan Mas Estu. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat begadang. Itu adalah semboyan kalau masuk kelas, karena kalau di sekolah itu mesti banyak begadangnya. Oke, materi kali ini saya akan bicara tentang kultur DevOps di era industri 4.0. Materi baru, saya nggak tahu sih sebenarnya butuhnya gimana, dan saya juga belum tahu tingkat materi ini cocok yang tahap pemula atau enggak, karena saya belum tahu audiennya seperti apa. Saya berharap ini bisa jadi pembuka lah dari gitu. Kenalan, nama saya Estu Fardani. Ini foto 20 kg yang lalu. Saya sebagai open source user, makanya sponsor semua. Itu ada boneka, ada baju, dan kawan-kawannya. Terus di internet nama nickname saya Tuan Penggual, jadi bisa kalian cari di tempat lain kalau butuh
kontak ke saya. Terus semoga materi menarik ya. Jadi kayak materi nggak lama-lama banget. Saya tadi ngetes sekitar 40 menit. Pengenalan dulu. Bentar, kurang enak. Kenalan, definisi dari DevOps. Kira-kira begitulah ya. Definisinya panjang. Dalam kata singkatnya sebenarnya DevOps adalah metodologi pengembangan software yang menitik beratkan kepada komunikasi, kolaborasi, integrasi, dan automation. Itu paling penting. Dan juga DevOps merupakan efek samping dari Agile. Nah, kenapa hubungannya sama efek samping dari Agile? Jadi, saya sering mendapatkan sebuah pertanyaan, Mas, kantor saya pengen bikin DevOps dong, gitu kan. Nah, pertanyaannya saya balikin, Pak, pengembangan software-nya udah Agile belum? Belum. Oke, kita Agile dulu, Pak, baru kita bicara tentang DevOps. Jadi, tidak bisa DevOps jalan duluan tanpa Agile-nya di sisi software development. Terus, materi selanjutnya adalah pengertian dari DevOps Culture. Jadi, DevOps Culture adalah sebuah set prinsip yang bertujuan. Jadi ya, tujuannya memang sebenarnya adalah metode pengembangan software. Fokusnya kepada mempercepat produk itu rilis ke pasar dengan incremental improvement atau perbaikan kecil tapi terus menerus. Itu. Jadi DevOps sendiri memang bukan seperti yang kita bayangkan. Ngomong masnya kerjanya apa? DevOps engineer. Kalau saya sih ngakunya saya DevOps konsultan. Jadi saya bukan engineer banget. Kalau engineer-nya saya lebih ke site reliable engineer atau sysadmin. Terus kenapa DevOps culture itu ada? Sebenarnya tujuannya adalah untuk menghancurkan silo. Silo itu sekat. Jadi dalam kenyataannya ketika kita membangun software, itu terjadi sekat tidak sadar antara development dan operation. Sekat ini mau nggak mau itu biasanya memperlambat perform kita atau membatasi perform kita. Terus bagaimana sih sebenarnya sekat itu terbentuk? Cara paling sederhana ketika development dan operation itu bekerja tidak saling tatap muka, itu biasanya udah jadi silo. Tidak tatap muka nih gampangnya seperti ini. Developer itu ada di lantai 5, operation ada di lantai 7. Udah, itu jarang ketemu. Kalau nggak terbiasa biasanya akan ada gap. Makanya untuk beberapa perusahaan mereka memilih untuk mejanya open space dan pakainya laptop, nggak pakai PC. Dalam artian meja yang ada di kantor itu adalah meja publik, kita bebas untuk menggunakan kursi sebelah mana asal memang belum ada yang pakai di saat kita datang. Nah, dulu sih saya biasanya kalau pagi saya di meja di sini, terus kalau udah bosan saya pindah kemana, terus 3 hari lagi saya pindah lagi. Nah itu biar saya bisa diskusi sama tim-tim yang lain. Terus DevOps culture dan sysadmin, sistem administrator. Sebenarnya DevOps itu bukan sebuah harus jabatan. Jadi saya sebagai sysadmin, saya melakukan pekerjaan sysadmin tapi dengan cara yang berbeda sebagai bagian dari DevOps culture. Begitu kira-kira. Terus proses build yang biasanya kita bilang SDLC itu build, test, release, operate, dan code. Caranya masih sama, tetapi ada beberapa hal yang berbeda. Yang paling terasa sebenarnya waktu iterasi. Kalau kita pakai cara yang lama, contohnya waterfall, itu butuh waktu lama untuk rilis. Contohnya setahun. Implementasinya saya bikin skripsi, saya butuh waktu setahun setengah. Terus kalau menggunakan DevOps culture, itu rilisnya pakai incrementalnya dari Scrum. Scrum itu atau Agile itu biasanya di kisaran 2 minggu dia rilis. Makanya kalau kalian pakai aplikasi smartphone, tiap 2 minggu iseng aja coba buka. Nah, misalnya pakai Android itu ada Google Play. Kenapa sih setiap 2 minggu ada update? Ya karena setiap 2 minggu siklus mereka selesai. Makanya mereka mengeluarkan versi baru. Gitu. Terus
kita masuk ke DevOps prinsip. Jadi ada beberapa hal yang hal-hal pilar utama yang menjadi prinsip implementasi DevOps kultur. Yang pertama, kita mendorong untuk membuat lingkungan yang kolaboratif. Kolaboratif ini artinya ya kita kerja bareng lah. Contoh kerja bareng yang paling sederhana, kita menggunakan pairing. Pairing ini antara developer dengan operation. Itu biasanya ada error, ya udah mereka duduk bareng, bahas misalnya nge-build golang, mas ini golangnya error, ya udah duduk bareng, oh golang ini kurang gini mas, ini dependensinya kurang dan seterusnya. Itu mereka melakukan pairing. Dan juga pairing bisa antar departemen lain, misalnya dari senior programmer ke junior, terus atau dari QA ke operation, atau dari QA ke developer. Jadi siapapun yang membutuhkan kolaborasi ya udah tinggal duduk bareng aja. Karena semua orang di dalam tim itu punya fokus bagaimana produk itu bisa dikirim secepat mungkin atau rilis secepat mungkin sebagai tujuan dari DevOps culture. Terus hanya feedback, kita mengakui bahwa setiap orang harusnya memiliki saran untuk setiap bagian orang di dalam timnya. Makanya di dalam proses agile kita memiliki fase sprint review. Di sana kita bisa melihat atau kita bisa memberikan masukan kepada orang di saat itu maupun di harian juga kita bisa ngasih saran. Misalnya ini deploy-nya lama mas, sampai 10 menit, gimana caranya biar jadi 5 menit. Ya mungkin bisa saja proses install dependensinya kita kurangi atau kita perbaiki caranya. Yang kedua, impose end-to-end responsibility. Itu bagiannya adalah pertama adanya visibility, transparansi, dan documented. Nah, artinya setiap orang yang ada di tim yang menjalankan DevOps culture, mulai dari PM, UX, programmer, PA, sama operation atau sysadmin, itu memiliki akses yang sama, visibility terhadap apa yang terjadi dalam timnya, dan transparan. Jadi saya walaupun sebagai operation, saya tahu sebenarnya Android sekarang itu mengalami beberapa. Terus QA juga tahu sebenarnya off itu kok belum deploy dari kemarin. Masalahnya apa? Karena semua orang bisa melihat status pekerjaannya masing-masing anggota tim. Itu visibility dan transparansi. Yang ketiga, documented, artinya apa yang kita kerjakan itu tercatat dengan rapi. Makanya kita di dalam pengembangan software kita pakainya ticketing. Toolnya banyak. Bisa pakai Jira, Trello, atau GitLab board. Tujuannya biar apa yang kita kerjakan itu bisa dilihat dan di sana ada poin-poin yang dikerjakan. Yang ketiga, mendorong continuous improvement. Dalam artian begini, kita selalu berpikir bahwa solusi itu tidak pernah solusi tidak pernah final. Solusi yang hari ini mungkin bisa saja bisa kita perbaiki di kemudian hari. Makanya dari sisi improvement kita bisa lihat dari waktu. Waktu ini misalnya ya biasanya deploy-nya 10 menit jadi 5 menit dan seterusnya. Terus deploy yang kedua simple artinya begini. Kita selalu berasumsi bahwa yang penting jalan dulu. Jalan di sini artinya start dari nol, kalau dari apa ya cara bilang, dari sebuah proses, kemudian mulai start sampai finish itu selesai. Jadi nggak putus tengah jalan. Misalnya dari start sampai finish butuh waktu berapa, 10 step, nanti kita kurangi jadi beberapa sehingga proses waktunya lebih cepat biar dia lebih simpel. Di sini ada kejadian continuous improvement. Jadi improvisasi panjang hari. Terus yang keempat prinsipnya adalah automate everything. Jadi tolong proses automate itu konsepnya sebenarnya begini. Jika kamu melakukan sesuatu lebih dari 3 kali melakukan hal yang sama, tolong bikin automation-nya atau tolong bikin script-nya kalau gampangnya. Dan ini terjadi bukan hanya dari sisi operation, dari sisi programmer juga sama, dari sisi QA juga sama. Misalnya mau ngetes, tes harus install A, B, C, tes lagi A, B, C. Dan dia jalannya lebih dari 3 kali, itu mubazir. Makanya kita bikin automate. Jadi dengan adanya automate,
ya kita itu eh, melakukan hal yang sama pakai script, itu biasanya kita bisa mereplika outputnya tanpa ada error lain, karena apa yang kita lakukan selalu sama, sehingga berkurang error dari berkurang dari human errornya. Terus yang kedua, build your of copy. Maksudnya begini, kalau pernah jadi programmer Android ya, itu kalau bikin APK, itu kan banyak tuning-tuningnya. Nah, itu biasanya, oke, kita akan nge-build APK. Biasanya saya enter, ya udah, enternya udah jalan, saya udah nggak jalanin apapun, cuma jalanin enter sekali doang, ya udah saya bikin copy. Saya bikin copy ke belakang, terus udah jadi diaduk, terus datang ke meja lagi, oh belum selesai, sambil minum kopi gitu lah. Jadi intinya, biarkanlah pekerjaan yang berulang-ulang itu dikerjakan oleh mesin, kita menikmati prosesnya, sehingga kita sebenarnya bisa ngerjain yang lain. Gitu. Dan apa yang kita lakukan berulang-ulang itu menghasilkan output yang sama seharusnya. Yang kelima, fokus kepada kebutuhan konsumer. Konsumer ini dalam sisi kita macam-macam. Contohnya, konsumer dalam sisi developer itu adalah user. Jadi gimana apa yang kita kerjakan itu untuk menyenangkan konsumer, untuk memberikan menambah value produk kita itu ke konsumer, ke user. User tahu bahwa apa yang mereka inginkan itu tanpa banyak request, mereka dapat fiturnya. Gitu. Jadi kita selalu ibaratnya apa? Konsumer adalah raja, tapi raja di sini gimana caranya mereka merasa nyaman dan tidak terusik dengan apa yang kita kerjakan. Dan dari sisi ops, konsumer kita itu sebenarnya programmer. Jadi apa yang dirasa programmer mengalami kesusahan, tapi mereka tidak sadar untuk mengatakan, ya kita bantuin. Contohnya, mereka butuh testing, tapi pakai laptop mereka nggak kuat gitu kan, terus testingnya tidak sama dengan apa yang kita punya, ya kita bantuin. Ini loh mas, coba misal tool ini, gini-gini. Nah, itu kita menaikkan kepuasan konsumer. Yang keenam, terimalah kegagalan ya, dan belajarlah dari itu. Ini prinsip yang bagi beberapa sebagian orang itu sangat berat. Jadi menerima kegagalan rilis, kegagalan deploy, terus ada salah migrate, itu memang berat. Sangat berat sih menerimanya. Tapi tolong ya terima aja dan fokus kepada permasalahan atau masalah yang menyebabkan ini terjadi. Misalnya kemarin saya deploy, ternyata aplikasinya nggak jalan selama 10 menit. Kita fokus. Ternyata yang bikin gagal itu adalah proses migrasi database-nya tidak berjalan dengan mulus. Kita fokus ke masalah sehingga kita bikin simulasi bahwa kesalahan yang sama itu tidak terjadi kemudian hari. Seperti kata peribahasa, ya keledai tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali, bro. Dan yang B, itu jangan pakai tunjuk-tunjuk lah. Ini salahnya si A nih, codingnya jelek gini-gini. Nah, kita di fase ini, kita tidak fokus kepada siapa yang membuat kesalahan, karena kesalahan individu itu adalah kesalahan tim. Makanya kita fokus bagaimana menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Gitu. Terimalah kegagalan deploy ya. Terus yang ketujuh, kita harus bikin tim yang solid. Maksudnya diambil dari orang lain, dari tim orang lain. Misalnya ini ada artis keren dari tim sana, itu tiba-tiba dicolek, pindahin ke tim kita yang kita merasa tim ini jelek, nah komposisinya. Bagi saya, ya untuk mengambil orang lain itu boleh, tapi jangan menjadi sebagian besar dari tim kita. Jadi prefer misalnya kita punya tim 9, ternyata masih kurang bagus, tambahin 1, 10. Nah itu kan jadi udah bagus. Nah, tim itu kita bikin, kita bagi tugas, setiap orang mengerjakan hal yang berbeda. Setelah mereka selesai, mereka harus melakukan sharing, sehingga dalam satu waktu, dalam kenyataannya kita punya 9 materi baru yang berbeda gitu. Maka timnya itu harus selalu dibikin jadi lebih keren. Nah, ada beberapa anjuran. Misalnya tim butuh buku, ya udah beliin. Tim butuh datang ke conference, ya udah bayarin tiketnya. Nggak bisa 100%, ya subsidi 50% gitu. Gimana caranya tim kita tuh belajar.
Terus selanjutnya DevOps Culture Transformation. Gimana sih sebenarnya kita mentransformasikan tim yang udah ada tuh biar implementasi DevOps Culture. Kita mulai dari mana? Ya prakteknya, mulailah dari Agile dulu. Ya bikin Agile dulu lah. Yang workshop dulu. Terus tambahin permintaan untuk menaikkan rilis. Seberapa sering kita rilis production. Dulu saya pertama masuk di tim masih di Gojek di Jogja, itu rilis produknya masih lambat banget. Jadi untuk di level mereka udah agile, rilis produknya itu 3 bulan sekali. Dibandingkan dengan waterfall yang 1 tahun itu masih dihitung lambat. Makanya kita targetnya adalah setiap selesai sprint kita harus ada rilis. Itu DevOps practice-nya mulai diimplementasikan. Terus yang ketiga, kita butuh sebenarnya cloud infrastruktur. Mas, tapi kan beberapa orang tidak sepakat dengan cloud. Cloud di sini sebenarnya fokusnya bagaimana request terhadap resource cloud itu bisa fleksibel. Ya kalau nggak bisa cloud pakai yang public ya pakai privat. Makanya ada beberapa software kayak OpenStack gitu. Intinya mereka udah dipasang, VM-nya bisa kita tambah dan kita kurangi sebutuhnya kita. Gitu. Terus yang keempat, gunakan banyak tool automation yang sehingga prosesnya lebih smooth aja. Itu salah satu beberapa implementasi dari DevOps. Terus yang selanjutnya adalah siapa sih sebenarnya partisipan dari DevOps Culture? Dalam sebuah pengembangan software ini ada tim. Ya ini semuanya adalah partisipan. Mulai dari arsitek buat desain arsitek ya. Jadi bukan desain UX ya. Itu UX itu masuknya ke DevOps. Terus ada SDET, deploy as engineer, sysadmin, dan customer support. Partisipan di sini semuanya membantu sesuai dengan bidangnya masing-masing, bagaimana kultur DevOps itu berjalan, bagaimana aplikasi itu bisa jalan, aplikasi itu bisa rilis secepat mungkin dengan kualitas yang tidak bisa diremehkan. Gitu. Selanjutnya flow dan tool. Untuk flow, bagaimana DevOps itu terjadi, di sini ada namanya continuous integration. Programmer itu coding, dia nge-push ke repository Git, itu di sana sudah terjadi proses continuous integration berupa pengecekan quality code, perform testing, terus review ini kayak developer A bikin coding di review oleh developer B. Nanti saling ngoreksi itu kayak gini, ini kenapa functionnya bisa jadi 10 baris, padahal kita kan cuma butuh gini, kenapa nggak pakai algoritma yang kayak gini, ini bisa jadi 2 baris. Contohnya seperti itu. Ketika udah sukses di quality control-nya, di quality control dari level programmer, hanya di packing. Packing bisa contohnya implementasi adalah Liner, paling gampang. Ketika udah di packing sukses, jadi yang melakukan semuanya ini itu otomatis robot ya. Jadi udah pakai bot-bot tadi lah. Baru mulai di proses rilis. Rilis bisa rilis staging dan production. Di sini ada dua, pertama adalah continuous delivery. Bagaimana untuk rilis ke production itu butuh bantuan klik. Sedangkan untuk continuous deployment itu otomatis. Ketika proses testing ini hijau, dia langsung deploy ke production. Kayak gitu. Terus untuk toolnya, DevOps itu kayak gini flow-nya, ada release, deploy, operate, monitor, planning, code, lanjut, seterusnya. Setiap bagian ini punya tool yang ya minimal pernah lihat lah logonya gitu kan. Dan biasanya satu tipe tool itu lebih dari satu jenis. Gunakan yang dirasa cocok ya, mulai dari budget, resource, dan kemudahan untuk menggunakan. Jadi nggak harus ngikutin standarisasi perusahaan-perusahaan lain. Pilih aja. Kayak build saya prefernya pakainya Gradle. Untuk test saya masih pakai Selenium. Kalau untuk rilis ini saya pakainya lagi GitLab CI.
beberapa masih pakai Jenkins, ya bebas, tinggal pilihan. Untuk deploy ya masih pakai Docker. Saya sekarang udah pakai Kubernetes untuk monitoring, ada yang pakai Datadog, pakai Grafana, bebas. Masih banyak yang lain. Terus codingnya bisa pakai GitLab, GitHub, Bitbucket, dan kawan-kawannya. Bebas. Yang jelas kita tahu tool ini digunakan buat bagian mana. Gitu. Terus tool ini kalau pakai, saya nanyanya gampang nggak kalau ke komunitas. Itu juga jadi hal penting. Terus saya ngos-ngosan. Develop in action and life cycle. Jadi kita tahu tadi bahwa software SDLC life cycle-nya ada proses design, develop, deploy, dan support. Proses ini selalu ada learning hal yang baru dan feedback. Itu yang paling penting dari tadi. Terus ketika kita melakukan DevOps di SDLC itu sebenarnya apa sih sebenarnya keuntungan dari kita? Ada banyak keuntungan, salah satunya dari technical benefit. Jadi kita memiliki continuous software delivery. Jadi proses pengiriman software itu jadinya smooth banget. Tanpa sadar, setiap kita coding, 5 menit kemudian udah keluar itu di staging. Tanpa kita teriak-teriak konsultasi ke yang lain ini, udah ada aja tuh report bahwa rilis barusan tuh ada bug ABCDKA kayak gitu. Terus yang kedua, less complexity to manage, yaitu tadi ya kita berawal DevOps itu gimana caranya semua proses itu jadi simple dan terlihat. Jadi kita dulu selalu berpikir deploy itu susah ya, pokoknya saya coding, udah saya coding aja dari laptop, saya kasih flash disk, saya nggak mau tahu pengennya webnya sekarang ganti tampilan. Tapi kan proses itu nggak pernah ada ya, semua orang tahu bahwa ya itu cuma gitu doang ternyata, gampang, kita bisa improve di bagian itu. Terus yang ketiga, faster resolution of problem. Jadi kalau ada masalah, karena tadi visibilitasnya tinggi, kita tahu puncak masalah itu dari mana. Ini tinggal kita perbaiki aja secepat mungkin. Terus dari kultural, karena resolution problemnya gampang, saya sih lebih bahagia aja timnya. Mereka mengerjakan enjoy, tidak diganggu oleh hal-hal yang bukan menjadi fokus kerjaannya. Sehingga mereka harusnya lebih produktif. Terus yang kedua, higher employee engagement, yang minimal nggak banyak orang yang resign. Tiba-tiba tiap bulan masuknya 5, keluarnya 10, kan lucu gitu kan. Bisa hilang timnya nanti. Terus dengan ada kultur benefit yang baik, kultur DevOps yang baik itu biasanya nomor 3 ini. Kita diapresiasi di tim, bagaimana setiap orang itu didorong untuk menambah skill. Bisa saja dari sisi riset, bisa saja dari sisi training, dan bisa saja dari sisi responsibility. Pengalamannya itu didukung oleh perusahaan. Terus dari sisi bisnis itu kan selalu bertugas untuk mendengarkan keinginan di pasar. Dengan adanya DevOps, ya setiap mereka pengen bikin fitur ini, itu bisa didelivery oleh sisi programmer itu lebih cepat. Itu makanya mereka lebih bahagia gitu kan. Terus dengan adanya proses development yang enak, yang stable, itu jadinya si bisnis ini nggak deg-degan kalau habis nambahin rilis baru, itu nanti user teriak-teriak nggak ya gitu. Dengan adanya ini mereka lebih stable operation environment-nya, jadi bahagia aja lah gitu. Terus poin ketiga, improve communication dan collaboration. Dengan adanya proses DevOps tadi, semua orang kan ikut memberikan feedback, learning. Nah, dan learning-nya itu kan tidak terbatas terhadap tim, bahwa kamu kan tim ini nggak boleh ngasih feedback gini-gini. Semua orang kan berhak melakukan feedback, itu komunikasi kita lebih lancar. Itu lebih enak. Dan nomor 4, ketika kita sudah bisa delivery produk, nggak ngurusin hal-hal yang berulang, ya kita punya waktu lebih banyak buat innovate daripada kita benerin hal-hal yang harusnya itu udah benerin oleh sistem gitu.